Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ferda Nidia Rasendria dari kelas 7F. Oh ya guys, hari ini saya lagi jalan-jalan pagi nih seperti biasanya. Kebetulan ada tugas IPA tentang ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup. For your information, ekosistem terdiri dari yang pertama adalah ekosistem biotik. Ekosistem biotik mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di ekosistem, seperti pohon-pohon, jagung, kacang-kacangan, dan juga sayuran-sayuran. Yang kedua adalah ekosistem abiotik. Ekosistem abiotik mencakup seluruh benda mati yang ada di ekosistem, seperti tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Dari ekosistem perkebunan ini akan membentuk suatu interaksi antar makhluk hidup, sehingga membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Akan tetapi, kerusakan ekosistem akan mempengaruhi semuanya. Untuk lebih jelasnya, jangan lewatin video ini ya. A few moments later. Sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu ekosistem dan jenis-jenisnya. Dari ekosistem yang saya amati, yakni ekosistem perkebunan sayuran, maka kita dapat membuat jaring-jaring makanan. Di sini terdapat jaring-jaring makanan, di mana tumbuhan berperan sebagai produsen. Lalu, tikus, ulat, dan belalang berperan sebagai konsumen pertama. Untuk konsumen keduanya yakni ular, ayam, kodok, dan biawak. Sedangkan ular, elang, dan biawak berperan sebagai konsumen ketiga. Terakhir, elang berperan sebagai konsumen keempat atau konsumen puncak. Dari jaring-jaring makanan ini, kita dapat membuat sebuah rantai makanan. Di sini sudah ada rantai makanan, di mana tumbuhan berperan sebagai produsen, dimakan oleh ulat yang berperan sebagai konsumen pertama. Kemudian, ulat dimakan oleh ayam yang berperan sebagai konsumen kedua. Lalu, ayam dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga, dan ular dimakan oleh elang. Karena elang sebagai konsumen puncak, maka elang akan mati dengan sendirinya. Setelah elang mati, maka akan terjadi proses yang disebut diskomposer, di mana elang akan membusuk dan membentuk zat hara tanah, yang kemudian diserap kembali oleh produsen. Berdasarkan jaring-jaring dan rantai makanan, maka kita bisa membuat sebuah piramida makanan dari ekosistem perkebunan sayuran. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah semakin tinggi posisi interaksi antar makhluk hidup, maka akan semakin sedikit jumlah populasinya. Contohnya, elang yang berada di posisi paling puncak menunjukkan bahwa jumlah populasi elang paling sedikit daripada jumlah populasi yang lainnya. Naasnya, kerusakan ekosistem akan merubah semuanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan ekosistem yakni alih fungsi lahan produktif, buang sampah sembarangan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, dan perburuan hewan secara besar-besaran. Sebagai contoh, saat manusia melakukan perburuan ular secara besar-besaran, maka akan mempengaruhi jumlah populasi tikus yang meningkat. Akibatnya, petani menjadi gagal panen. Contoh lainnya, pada saat lahan produktif dialihfungsikan menjadi gedung-gedung, maka hasil produksi sayur-sayuran akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Secara tidak langsung, kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh manusia akan berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, saya, Ferda, sebagai agen perubahan dari SMP Negeri 1 Cimahi menawarkan beberapa solusi. 1. Mengurangi alih fungsi lahan produktif. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Substitusi pupuk kimia dan pestisida dengan bahan alami. Dan terakhir, stop perburuan liar secara masif, sehingga ekosistem akan terjaga sampai anak cucu kita nanti. Demikian laporan hasil observasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ferda pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.